welcome back di channel YouTube KKN Karanganom. Kali ini KKN Karanganom membawakan video tentang pentingnya vaksin COVID-19 nih. Nah, sebelum kita lanjut, menurut kalian apa sih pentingnya vaksin COVID-19? Yuk sama-sama tulis di kolom komentar ya. Vaksin di saat pandemik ini penting atau tidak sih? Menurut Halo Dokter, pada websitenya menyebutkan bahwa vaksinasi atau imunisasi itu bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh pada seseorang yang telah divaksin dan dengan cepat dapat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Dengan memberikan vaksin COVID-19 dapat melindungi seseorang dari infeksi virus corona. Meskipun tidak bisa 100%, namun dapat memperkecil kemungkinan seseorang terjangkit infeksi virus corona. Gejala seseorang yang terjangkit virus corona bagi yang sudah divaksin atau belum divaksin sangat berbeda loh. Bagi seseorang yang sudah divaksin akan lebih ringan gejalanya daripada yang belum divaksin. Maka dari itu, pertanyaan dari apakah vaksin itu penting atau tidak, jawabannya benar ya. Vaksinasi itu sangat penting sekali. Di video kali ini, kita akan membahas tentang pengertian vaksin, jenis-jenis vaksin COVID-19, dan alasan mengapa sih vaksin itu penting. Yuk, simak penjelasannya. Vaksin COVID-19 itu sebenarnya apa sih? Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam melawan virus corona. Nah, vaksinasi COVID-19 ini tujuannya adalah untuk menciptakan kekebalan pada tubuh manusia atau yang disebut juga dengan herd immunity, agar masyarakat Indonesia menjadi lebih produktif dalam beraktivitas kembali di luar rumah. Berikut merupakan jenis-jenis vaksin yang sudah diakui di Indonesia dan juga layak digunakan. Yang pertama adalah Sinovac. Vaksin dari perusahaan Tiongkok ini merupakan yang paling pertama tersedia di Indonesia. Sinovac dikembangkan dari inactivated virus dan diberikan melalui intramuskular. Setiap orang mendapatkan 2 dosis vaksin, masing-masing 0,5 ml dan tiap dosis diberikan dengan interval 28 hari. Vaksin yang kedua adalah AstraZeneca. Vaksin ini memiliki platform berupa viral vector atau non-replicating dan diberikan dalam 2 dosis. AstraZeneca diberikan dalam interval yang paling jauh dibandingkan vaksin lainnya di Indonesia, yaitu hingga 12 minggu. Selanjutnya adalah Sinopharm. Vaksin ini diproduksi oleh perusahaan farmasi Tiongkok dengan karakter yang mirip dengan Sinovac, termasuk dalam hal platform maupun jumlah dosisnya. Yang keempat adalah Pfizer. Pfizer adalah vaksin berbasis RNA dan paling banyak dipakai di Amerika Serikat serta Eropa. Vaksin ini diberikan dalam dosis yang lebih kecil, yaitu hanya 0,3 ml dalam 1 kali vaksinasi. Yang kelima adalah Novavax. Novavax adalah vaksin berbasis protein subunit buatan perusahaan kesehatan di Amerika Serikat. Vaksin ini mengandung antigen protein yang dimurnikan serta tidak dapat bereplikasi, serta tidak bisa menyebabkan infeksi COVID-19. Vaksin ini diberikan dalam 2 dosis, masing-masing sebanyak 0,5 ml. Setelah mengetahui macam-macam vaksin COVID-19 yang ada di Indonesia, sekarang kita akan membahas mengenai pentingnya vaksin-vaksin tersebut. Pertama-tama, kita semua perlu memahami bahwa virus COVID-19 dapat menyebabkan komplikasi pada tubuh manusia, yang mana sudah banyak sekali memakan korban jiwa. Maka dari itu, vaksin COVID-19 ini berperan sangat penting untuk menekan potensi penularan virus COVID-19.
Nah, dari informasi-informasi sebelumnya bisa kita tarik kesimpulan nih, kenapa kira-kira vaksin COVID-19 itu sangat penting. Ketika seseorang terinfeksi virus corona, sistem imun alias antibodinya telah dapat mengenali virus itu sehingga kemungkinan tertular lagi lebih kecil. Artinya nih, dia lebih kebal atau imun terhadap COVID-19 ketimbang orang lain yang belum pernah terinfeksi. Vaksin COVID ini menawarkan perlindungan berupa kekebalan tersebut tanpa perlu sakit COVID dulu. Nah, sekarang kita pasti berpikir-pikir, aman tidak ya kalau kita disuntik vaksin? Jawabannya adalah tentu saja aman. Semua vaksin COVID-19 yang sudah siap telah menjalani pengujian untuk menentukan tingkat keamanan dan juga efikasinya. Alur pengujian itu mencakup uji coba terhadap masyarakat yang menjadi sukarelawan. Kemudian, dari hasil serangkaian pengujian itu, barulah vaksin diajukan ke otoritas terkait untuk mendapatkan izin penggunaan. Di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan telah memberi izin penggunaan darurat untuk sejumlah vaksin. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia pun juga sudah menerbitkan fatwa halal pemakaian vaksin COVID-19. Bisa kita lihat di layar, ini adalah chart data jumlah masyarakat yang sudah divaksin di Indonesia ya teman-teman. Dan sumber ini dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per 8 Juli 2021. Jadi sudah pasti valid. Nah, jumlah populasi yang telah menerima vaksin dosis pertama sudah mencapai 12,8% dan untuk dosis kedua mencapai 5,39%. Dan ini per 8 Juli 2021. Nah, setelah kita melihat informasi dan juga data masyarakat yang sudah vaksin di Indonesia, kami tim KKN UNY Karanganyar mengajak masyarakat untuk melakukan vaksin juga nih demi melawan virus corona. Dan juga bagi masyarakat Jogja yang masih kebingungan untuk melakukan daftar vaksin, kalian bisa mengunjungi www.dinkes.jogjaprof.go.id atau corona.jogjakota.go.id nih. Yuk kita sama-sama melawan virus corona dengan melakukan vaksin. Thank you for watching this video. See you in the next video.